Jadi Anda mau buat kejahatan gitu, kan tidak boleh melakukan kejahatan. Dibuat aja melalui DPR, buat undang-undangnya dulu. Agar kejahatan itu menjadi sah. Sehingga korupsi-korupsi itu diberi pintu oleh DPR. Melalui pasal-pasal tertentu kamu boleh melakukan ini. Bahkan pasal-pasal undang-undang itu bisa dibayar. Saya pesan pasal ini ya, agar nanti saya bisa memakai ini untuk kolusi atau menggarong kekayaan Republik di sana dan sebagainya. Dan Mas Rizal juga yang berani berteriak ketika ada di dalam pemerintahan tentang apa yang terjadi di tubuh pemerintahan itu sendiri. Nah itulah, sekarang kita kurang orang seperti itu. Yang di dalam sekarang pada diam, pada takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hariman yang paling senior, paling senior menurut saya kalau aktivis. Kemudian para hadirin sekalian ada Mas Hilal dan sana Pak Hatta, ada Mas Adi dan yang lain-lain semuanya. Karena banyak sekali itu yang terdaftar bicara, saya kira singkat saja ini testimoni. Saya kenal Mas Rizal itu kalau namanya sebenarnya udah lama. Seperti halnya saya kenal nama Mas Hariman itu sejak pelajar malahan saya sudah kenal nama ini. Mas Rizal sejak saya masuk perguruan tinggi, aktivis 78, Mas Rizal itu saya baru masuk saja ke perguruan tinggi lalu kenal beberapa nama gitu. Nah sekarang ini kalau kita lihat perjalanan hidup Mas Rizal Ramli, rasanya kita kehilangan sumber energi yang bisa mendorong kita untuk terus menjaga Indonesia ini menuju arahnya yang tepat. Karena selama saya kenal Mas Rizal itu semangatnya tidak pernah turun untuk selalu menjaga Indonesia, menjaga kejujuran, menjaga kelurusan para pemimpin gitu. Beliau orang yang menurut saya paling berani, tidak pernah takut gitu. Nah mungkin saya sama dengan Mas Rizal, tidak pernah takut kepada siapapun. Tetapi lelah juga. Lelahnya itu sekarang itu orang tidak ditakuti, semakin tidak peduli. Coba sekarang ini ada tadi Mas Indro Cahyono gitu, katanya tidak hadir di sini karena apa? Menurut, ada. Nah, selamat Mas, saya kenal juga udah lama Mas Indro Cahyono, ketika zaman awal-awal pemerintahan Gus Dur bersama Mas Hilal dulu. Jadi saya dengar putranya ini terus diproses pengadilan karena demo dan itu tidak diumumkan ke publik ya, nggak ada yang tahu. Dulu itu polisi itu kalau memproses orang tuh selalu terbuka akses untuk diberitakan. Sekarang diproses secara diam-diam, sehingga protes-protes gitu itu akan bisa sulit muncul. Dan kalau ada Mas Rizal yang seperti ini nih pasti berteriak dia. Masa ada proses pengadilan begitu? Sama kasus pagar laut coba. Ini yang ramai sejak bulan Agustus sampai beberapa bulan kemudian. Itu kan kata jaksa ini korupsi, kata polisi bukan, terus bolak-balik gitu.
Tidak ada kabarnya, sekarang tiba-tiba sudah diadili di Banten, Pengadilan Negeri Banten. Kita tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada berita pengadilan kasus pagar laut di Banten. Tersangkanya cuma 4 orang kecil, 1 Arsin, Lurah Kohot, padahal penjarahan laut ini mencapai 16 desa. Sedangkan dia hanya 1 kepala desa. Masa yang tersangka 1 meliputi 6 kecamatan. Lalu sekretaris desa ditambah orang yang dianggap mafia tanah kecil-kecilan gitu. Nah itu, kita tidak dengar. Sehingga semua yang rame-rame dulu seakan-akan bisa hilang dengan cara itu. Mahasiswa sekarang sudah tidak seperti zaman Mas Rizal Ramli, zaman kita dulu ya, bisa berorganisasi dengan bebas, menyatakan pendapat dengan bebas. Sekarang dipecah. Kalau ada satu yang kritis, dibuat tandingan agar bertengkar di antara mereka sendiri. Sekarang ini kalau ada gerakan-gerakan besar itu tidak melalui rencana-rencana rapat-rapat kayak dulu. Sekarang ini organik saja sebenarnya. Lalu tiba-tiba membesar itu karena rakyat sudah marah lalu membesar secara luar biasa tanpa satu rencana-rencana yang seperti dulu dirapatkan di sana, dirapatkan di sini gitu. Sekarang enggak, harus organik dan kadangkala itu betul juga ditumpangi mungkin. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita ini perlu mencetak, memperbanyak orang yang seperti Rizal Ramli agar kita ini yang ya ada beberapa di sini tapi masih terlalu kesepian. Banyak sekarang orang yang takut, banyak orang yang dibungkam sekarang ini. Coba apa-apa yang sekarang muncul sebagai isu kereta api cepat, isu Pertamina, isu apa dulu kan sudah diteriakin oleh Mas Rizal Ramli. Dulu hanya Mas Rizal Ramli atau Mas Rizal Ramli sebagian kecil dari yang berteriak itu sesudah beberapa tahun kemudian meledak seperti sekarang. Ya karena dulu sudah diingatkan tapi tidak mau juga gitu. Mas Rizal juga dulu yang pertama kali saya kira berbicara istilah demokrasi kriminal. Belum ada orang bicara mempersoalkan model-model demokrasi kita yang sebenarnya. Kalau teorinya itu kan demokrasi prosedural, demokrasi formal, bukan demokrasi substansial. Mas Rizal sudah mengatakan demokrasi sekarang ini demokrasi kriminal. Apa demokrasi kriminal? Tindakan-tindakan kriminal itu diputuskan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Itu dulu diskusi saya dengan Mas Rizal Ramli di PP Muhammadiyah. Jadi Anda mau buat kejahatan gitu, kan tidak boleh melakukan kejahatan. Dibuat aja melalui DPR, buat undang-undangnya dulu. Agar kejahatan itu menjadi sah. Sehingga korupsi-korupsi itu diberi pintu oleh DPR. Melalui pasal-pasal tertentu kamu boleh melakukan ini. Bahkan pasal-pasal undang-undang itu bisa dibayar. Saya pesan pasal ini ya, agar nanti saya bisa memakai ini untuk kolusi atau menggarong kekayaan republik di sana dan sebagainya. Itu dulu Mas Rizal bicara demokrasi kriminal. Dan banyak hal lagi. Istilah pepeng, penguasa dan penguasa merangkap pengusaha. Itulah oligarki yang kita ramai sekarang. Itu Mas Rizal dulu bicara pepeng. Negara ini diatur oleh pepeng, makanya tidak pernah beres. Siapa tuh pepeng? Penguasa yang merangkap pengusaha. Tidak pernah beres. Dan Mas Rizal juga yang berani berteriak ketika ada di dalam pemerintahan tentang apa yang terjadi di tubuh pemerintahan itu sendiri. Nah itulah, sekarang kita kurang orang seperti itu. Yang di dalam sekarang pada diam, pada takut gitu. Untuk menyatakan bahwa seharusnya begini, seharusnya begini, tidak ada sekarang. Nah, itulah Mas Rizal Ramli yang kita kenang. Dan di dalam buku kecil ini saya menulis Mas Rizal itu bukan lawan politik. Karena dulu kan pernah orang menyebut itu Rizal Ramli itu lawan politiknya Pak Mahfud. Karena saya pernah berpolemik tentang satu hal itu lawan politik. Saya bilang enggak pernah saya jadi lawan politiknya Mas Rizal. Karena seperti kata Mas Dipo tadi, bagi Mas Rizal kritik itu penting, kan gitu kan. Sehingga saya kritik dia kritik saya. Sudah itu ngajak minum kopi, saya sering ke rumahnya tuh minum kopi Mas Rizal Ramli. Ngajak maka sarapan pagi bersama Mas Hilal yuk ke hotel sana gitu, apa gitu. Sering sekali.
Jadi itu kesan saya dan kenangan saya tentang Mas Rizal, karena masih banyak yang akan bicara. Saya sampai segini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu saya di Borgol sama temannya Pak Mahfud 2020, dan saya lihat video Bang Rizal marah-marah di TV One. Ini Kapolri lah kira-kira gitu ya. Ini anak-anak di Borgol ini nggak bakal kapok mereka itu. Saya tahu lah aktif, nggak akan kapok, ngapain di Borgol-Borgol seperti itu. Nah, kata Bang Rizal seperti itu. Dan itu sangat menyentuh bahwa Bang Rizal tuh luar biasa, berani dan juga bertanggung jawab. Tidak hanya itu, dia ngirim ini pengacara, yang terkenal tuh, akhirnya ya ada kerjasama lah seperti itu. Jadi saya terharu sekali, dan saya tahun 92 ketika keluar dari penjara, ya, penjara Orde Baru 89 sampai 92, 3 tahun. Keluar pas Bang Rizal baru pulang juga dari luar negeri ya. Masuk ke waktu itu namanya Econit Advisory Group ya, Econit. Kita ketemu dan ya udah, kita melihat Bang Rizal pasti senior. Pasti Bang Bilal dan teman-teman pasti senior. Kalau Bang Hariman itu legend. Jadi itu di atas segalanya. Waktu kita di penjara denger nama Bang Hariman, denger itu waktu itu 80-an. Jadi alhamdulillah sekarang bisa ketemu dan dapat briefing langsung dari mereka di hasut-hasut. Keterusan hasutnya gitu loh. Nah akhirnya sampai masuk lagi Pak Mahfud. Dan saya sepakat ya, karena yang sekarang 1.000 orang ditangkap ini, saya yakin sumir itu. Saya yakin sumir. Kayak saya aja sumir Pak Mahfud. Jadi saya tuh lucu. Saya diadili sama undang-undang, kemudian dalam proses MA, undang-undang ini dibatalkan. Jadi saya ini statusnya nggak jelas. Apa namanya itu ya? Jadi waktu lagi ke MA, karena yang penghasutan berbuat onar itu loh, ayat 14, 15, ayat 1 itu ya. Nah itu sekarang gara-gara sama di Asari Asar ya, ya di Aris Hazar diindikan, kemudian ya udah itu dibatalkan. Jadi saya sekarang ngawang-ngawang aja gitu loh. Jadi saya tidak terpidana ya berarti ya kasusnya ya. Ya enggak. Pokoknya belum ada putusan dari pengadilan itu, Mahkamah Agung belum. Nah kalau yang lain udah, ya Saganda sudah menjalankan, ya kan, Anton Purwana sudah menjalankan, karena udah inkrah. Nah kalau saya lagi proses Mahkamah Agung, tiba-tiba itu dibatalkan. Nah jadi ya, kira-kira begitu. Jadi saya masih bersih lah kira-kira. Ini kotor nggak peduli gue. Ya kan? Nah jadi intinya Bang Rizal banyak sekali memberikan inspirasi buat teman-teman gerakan. Saya kan selalu dengan teman-teman di aktivis ya, dengan buruh dan sebagainya. Dan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja kita, dan itu terbukti Bang Rizal bilang nggak ada kapoknya. Begitu saya keluar dari penjara, saya diminta memimpin SPSI. SPSI itu organisasi yang jutaan anggotanya. Jadi kalau Bapak naik mobil Toyota, Honda, Moto, Yamaha, Daihatsu, ngerokok, Jarum, Sampurna, apa semua, itu yang bikin anggota SPSI. Jutaan jumlahnya, saya mimpin itu sekarang. Dan sekarang setelah keluar dari penjara, betul, saya lebih galak dari yang sebelum-sebelumnya, tapi nggak berani nangkep. Gitu Bang, karena sekarang saya tuh, ayo tangkap yuk, ayo gitu loh, kira-kira gitu. Saya pimpin sampai jam 12 malam, saya mimpin demo. Dan Bang Rizal, saya buat cerita, Bang Rizal pidato di depan banyak sekali manusia tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan karena itu buat saya, luar biasa lah Bang Rizal, dan kita berbangga, saya berbangga bisa bersama dengan beliau, dengan teman-teman semua, Bang Hariman dan lain-lain, dan mudah-mudahan panji-panji perjuangan untuk rakyat jelata, keadilan kita terus panggil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.